Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Gulat. Dan John heran dengan yang terjadi kepada Urek. Seperti belum mahir dalam menggunakan kekuatan Divine Beast. Namun kekuatan Divine Beast di sekitarnya bereaksi. Dan John pun bertanya, apa yang kau lakukan? Lalu Urek pun menjawab, dia hanya mencoba menirunya. Apa kau takut? Dan John pun bereaksi, aku takut, kamu hanyalah bajingan kecil. Apa kau sudah kehilangan akal sehat? Justru Dan John memberikan provokasi ke Urek bahwa dirinya lah yang takut yang mencoba untuk percaya diri. Urek pun mengajak ayo kita bertarung. Mereka pun memulai gulat. Dan John merasa meskipun reguler, Urek ini kuat sekali. Urek yang melihat ukuran tubuh Dan John merasa terkesan. Tapi di sisi lain, Urek berharap Dan John tidak mengecewakannya dan membuatnya bosan. Dalam adu kekuatan fisik, hanya dalam sekejap, Urek mampu mendumbangkan Dan John ke lantai yang membuat punggungnya menyentuh Shinsu di lantai. Dan John pun merasa terheran-heran, seakan dirinya tidak percaya jika tumbang. Para reguler lainnya pun yang melihat hal itu tampak bergembira bahwa Urek mampu mengalahkan pengawas ujian Dan John. Melihat hal itu, Dan John pun tidak terima. Dan John beralasan dirinya tergelincir sendiri. Dan John masih beralasan jika menggunakan segala kekuatannya, Urek bisa terbunuh. Dan John mengklaim dirinya hilang keseimbangan dan akhirnya tergelincir. Para reguler pun membantah alasan Dan John, bahwa semua itu terlihat jelas jika kaki Dan John tertangkap. Para reguler pun menghina Dan John, bahwa Dan John kepribadiannya sama dengan model rambutnya. Benar-benar terlihat lebih jelek dan rambutnya juga sangat jelek. Seperti yang diharapkan oleh generasi tua, tidak pernah mengakui kesalahan mereka sendiri. Mendengar hinaan itu, Dan John pun marah dan mengeluarkan aura Shinsunya. Dan John pun berkata dalam hati bahwa Urek hanya bingung dan mengucapkan kata-kata. Urek benar-benar membuat poin yang valid. Untuk alasannya, dia benar-benar menahan kekuatannya. Urek belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Kemudian Urek sambil menertawakan Dan John bahwa benar pengawas ujian juga merasakannya. Berbuat apapun tetapi jatuh sendiri. Jadi itu benar-benar sebuah kesalahan. Dan John pun merasa senang dengan klaim itu, bahwa Urek juga menyadarinya. Lalu Urek pun mengajak Dan John untuk tanding ulang supaya valid, bukan karena keberuntungan. Dan John pun merasa apa Urek ini bisa dipercaya. Akhirnya mereka pun melakukan tanding ulang. Saat akan melakukan, Dan John pun merasa meskipun Dan John menahan penguatan Shinsunya, tak mungkin kalah dari kekuatan murni saja. Dan John merasa ceroboh, tapi kali ini akan mengalahkan Urek dengan kekuatan yang lebih besar. Di saat memulai, tubuh Dan John pun langsung terangkat. Dan John yang menyadari hal itu pun langsung terkejut. Para reguler pun kagum melihat hal itu bahwa tubuh pengawas ujian terangkat. Urek pun sambil menyeringai meledek Dan John. Ayolah, apa yang kamu lakukan? Jangan membuatku bosan. Keluarkan semua kekuatanmu. Tunjukkan kekuatan yang digunakan ketika di ujian pertama. Di saat yang bersamaan, di tempat ruang pelatihan posisi Spearbearer, pengawas ujian Heidi memberikan salam kepada para reguler yang berposisi Spearbearer, bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas posisi Spearbearer. Mulai saat ini dirinya sebagai instruktur Spearbearer akan mengajari para reguler. Untuk pelatihan ini akan mengajarkan hal sederhana, yaitu melempar tombak. Ini hanya untuk mengetes bakat alami para reguler. Jadi jangan terlalu tertekan dan coba saja. Para reguler pun terkagum dengan Heidi saat dirinya memberikan contoh melempar tombak dari jarak yang cukup jauh. Heidi pun mengajak para reguler untuk siapa yang ingin mencobanya. Terlihat Lu hanya diam di belakang dan pesimis. Reguler rekan Urek pun memulai mencoba dan mengajak yang lain untuk menjauh. Targetnya pun terkena sasaran. Para reguler lainnya pun memujinya. Lu pun hanya bisa terdiam, bahkan dia tidak bisa memegang tombak besar itu dengan benar. Saat Lu mencoba memegang tombak dengan kedua tangannya, dia sudah merasa memberikan yang terbaik, tapi benar-benar memalukan. Semua orang terlempar tombaknya jauh, tapi hanya dirinya yang tidak. Lu bertanya-tanya mengapa dirinya dipilih sebagai reguler, orang yang tidak berbakat seperti dirinya. Lu pun merasa pesimis, tetapi reguler rekan Urek memberikan semangat karena ini adalah pertama kalinya. Reguler rekan Urek itu pun memperkenalkan diri bahwa dia bernama Rohan. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan berjabat tangan. Rohab memberi saran untuk Lu, jangan terlalu bersedih, karena kita adalah rekan.
rekan yang dipilih oleh Urek. Urek pasti ada satu hal yang luar biasa tersembunyi di dalam diri lu. Akan tetapi lu merasa tidak punya kemampuan yang spesial. Rohan percaya pada insting Urek. Suatu saat lu akan menjadi orang yang hebat. Meskipun bukan satu tim yang resmi, Rohan akan tetap menganggap lu sebagai rekan setimnya. Rohan akan mengajari lu cara menggunakan kekuatannya. Rohan memberitahu cara memegang tombak dan melemparkannya seperti batu. Lu pun merasa banyak orang yang hangat padanya di menara ini, menunjukkan kebaikan bahkan kepada orang terkutuk sepertinya. Kembali ke ruangan pelatihan Fisherman, para reguler menyemangati Urek karena berhasil mengangkat tubuh pengawas ujian Dungeon. Mereka pun meminta Urek untuk membanting tubuh Dungeon ke lantai. Kemudian Dungeon pun sangat kesal terhadap Urek, padahal Urek hanyalah seorang reguler. Dungeon tidak mengerti kekuatan apa yang digunakan oleh Urek. Saat ini Urek merasa lega, sepertinya bahkan di dalam kegelapan, cahaya tetap menemukan jalannya. Urek pun merasakan kekuatannya mulai kembali secara bertahap. Kemudian Urek pun kembali memprovokasi Dungeon untuk melakukan dengan benar. Bertanya mengapa Dungeon tidak menunjukkan kekuatannya saat mereka terakhir bertemu. Jika tidak menunjukkan kekuatan itu sekarang di depan semua reguler ini, Dungeon akan mengalami penghinaan terbesar. Dungeon pun merespon jika hal yang dimaksud itu adalah Shinsu. Baiklah, Dungeon akan menunjukkan. Lalu keluarlah aliran Shinsu dari tubuh Dungeon yang meluap-luap. Urek pun yang melihat hal itu sangat senang. Karena kekuatan yang Urek rasakan saat itu, tubuhnya terus mengeras dan menjadi semakin berat seperti batu. Pasti ada kekuatan yang tak diketahui di menara ini. Itu yang membuatnya lebih kuat. Dungeon pun berkata dalam hati, dasar orang bodoh, kau hanya terpesona oleh kekuatan ini, tetapi tidak mengerti apa itu kekuatan sebenarnya. Rasa ingin tahu akan menjadi kematian bagimu. Dungeon pun memberitahu Urek bahwa saat ini dirinya tidak bisa melawan Urek secara penuh, karena di menara ini, ranker seperti dirinya tidak boleh melawan reguler tanpa izin, tanpa persetujuan administrator atau persetujuan bersama. Dalam risiko terburuk, dirinya akan dibuang atau dieksekusi. Jika menggunakan seluruh kekuatannya, tubuh Urek tanpa penguatan Shinsu akan terbelah menjadi dua dan mati dalam sekejap. Kemudian Dungeon akan dilepas dari jabatan sebagai penguji dan akan hidup dalam pelarian. Bagi Urek, Dungeon benar-benar terbuka menerima kesimpulan bagi seorang yang hampir tak pernah bergabung dengan reguler. Bahkan jika berusaha kembali, dirinya tidak akan mati. Dungeon tak akan mudah terprovokasi oleh kata-kata kemurahan Urek. Dungeon lebih baik merasa terhina daripada hidupnya hancur. Dungeon pun memberikan penawaran kepada Urek. Penawaran itu tidaklah buruk. Dalam 3 hari ke depan akan melakukan duel dengan Urek atas izin administrator, akan mempertaruhkan hidup untuk duel itu. Dungeon memberitahu Urek tidak bisa memberikan rincian secara detail ujian selanjutnya, tetapi yang pasti adalah ujian Crown Game. Itu informasi yang dia dapat. Ada sebuah tempat di mana bisa melakukan duel tanpa sepengetahuan semua orang. Jika duel dilakukan atas persetujuan bersama, Dungeon merasa bisa duel secara habis-habisan mempertaruhkan hidupnya. Dungeon lalu bertanya, bukankah hal seperti itu yang diinginkan Urek? Tarung secara habis-habisan bukan cuma ujian-ujian yang membosankan. Urek pun menanggapi ini sangat menarik. Dungeon merasa Urek ini bodoh, mudah sekali terprovokasi. Dungeon pun memberikan syarat untuk duel mereka. Saat gulat sekarang, Urek diminta untuk menurunkan tubuh Dungeon dan mengakui kekalahannya dan akan meluluskan semua reguler di posisi Fisherman. Para reguler terus menyemangati Urek untuk mengalahkan gulat Dungeon, memberikan pelajaran bagi generasi tua. Lalu Dungeon pun memastikan bukankah penawaran itu tidak buruk. Urek pun lalu setuju dengan Dungeon. Urek sengaja menjatuhkan diri dan mengakui kekalahannya. Para reguler yang melihat hal itu tak percaya Urek bisa kalah. Mereka pun saling menguji dan berjabat tangan. Dungeon pun memberitahu para reguler untuk bisa bertahan dalam situasi kritis. Dungeon lalu memberikan selamat datang kepada para reguler untuk posisi Fisherman. Dungeon pun memberitahu Urek dalam 3 hari ke depan Dungeon akan membunuhnya. Urek pun berkata dalam hati, meskipun Dungeon bukanlah tipunya, tapi Urek menyukai Dungeon. Dungeon mungkin tidak tahu, tapi sudah lama sekali sejak seorang pria menantang Urek untuk mempertaruhkan nyawanya. Itu sudah lama sekali.
Urek merasakan kembali bisa bertarung dengan seseorang yang mempertaruhkan nyawanya tanpa menyerahkan beban apapun di hatinya. Pada scene ini, Urek sambil mengeluarkan aura pembunuhnya. Mungkin dalam perkataan Urek ini, ketika masih di luar menara, ada yang berani mengajaknya duel dengan pertaruhan nyawa. Kira-kira siapa orang yang dimaksud Urek itu? Beberapa saat kemudian, para reguler mulai keluar dari ruangan Fisherman. Saat akan pergi, Urek Masino dihampiri oleh reguler wanita yang ditolongnya di ruangan Fisherman. Reguler wanita itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Urek. Reguler tersebut pun beranjak pergi. Urek pun yang mendengar ucapan dari seorang wanita sangatlah senang dan hatinya pun mulai kelepek-kelepek. Urek merasa mungkin ini adalah cinta pertamanya. Urek senang datang ke menara ini. Sambil pergi, reguler wanita itu pun seperti sudah berhasil membuat Urek tertarik padanya. Sepertinya Urek jomblo seumur hidupnya. Dia mungkin terlihat sederhana dan bodoh, tapi dia kuat dan mudah dirayu. Dari perawakannya dan wajahnya, wanita reguler ini kalau tebakan Mimin benar adalah garam jahat. Mulai dari rambut dan wajahnya, soalnya dari respon Urek ketika bertemu dengannya langsung jatuh cinta. Sampai saat ini pun masih mencintai garam jahat dan terus mengejar-ngejarnya. Ditutup pada chapter kali ini. Putri jahat yang telah berada di kapal terapung malam nanti telah berniat akan mencuri tiket milik Urek Masino. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.